bapakmu, bukan orang Gunung Stodi duluan datang ke Pulau Hewa ini. Yang datang duluan jiran tetangga kita. Apa yang kita musuhkan kepada jiran tetanggamu? Bapak Ibu, selanjutnya mohon maaf atas penyampaian. Kalau kurang berkenan nantinya ada 3 macam. Yang pertama kultum. Kalau kultum mungkin sudah selesai. Kulibas 15 menit. Kutipu. Apa itu kutipu? Bukan kutipu bapak dan ibu, bukan kucuri, tidak. 30 menit, tapi tak sampai 30 menit. Ini ada mungkin sini para ulama, para ustadz. Mohon maaf, kalau tidak sama kita penyampaian kita. Ya, kami bukan mengajari asam berduri, bukan mengajari ikan berenang, tapi mari kita sama-sama yang disampaikan Ustaz tadi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul haqqu walau kana muran. Katakan yang benar itu kata Rasulullah, walaupun sepahit mana rasanya. Mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah 15 menit saja kita sampaikan. Yang pertama, awal dari tausiah tawar sedingin pada malam hari ini untuk menghibur ponco kami di rumah ini. Ya, untuk menghibur ponco kami di rumah ini, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inilah tanda-tanda orang yang beriman. Apabila ada saudara-saudara yang ditimpa musibah, dia mengatakan kalimat istirja. Apa itu Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa ini disampaikan Allah dalam Al-Quran 153 Al-Baqarah ini? Karena kita ini datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Yang mengucapkan kalimat ini hanya umat Rasulullah. Umat-umat sebelumnya tidak disampaikannya ini. Siapa buktinya? Siapa buktinya tidak menyampaikan ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu cerita Nabi Yunus, Nabi Yusuf alaihissalam. Surat Yusuf ayat ke-85. Ya asafa ala Yusuf. Katanya, wahai Yusuf, dukaku Yusuf. Artinya apa ini Bapak dan Ibu? Dukanya dia sendiri mendapatkannya, tidak dibagikannya. Tidak mendapatkan orang-orang lain. Tidak merasakan orang-orang lain. Hanya dia sendiri merasakannya. Anaknya dimakan serigala. Baru anak bungsunya dicuri, ditangkap karena mencuri. Nah, inilah yang dirasakannya. Bercerita Nabi Yusuf di surat Yusuf 85. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kenapa dianjurkan kepada umat Islam menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Sesungguhnya kami datang dari Allah. Kami tak ada keramian sama kita. Di sini kita bergabung, mari kita saling maafkan. Siapa yang memaafkan saudaranya, inilah yang lebih mulia di sisi Allah. Belum kita minta maaf, dia sudah duluan memaafkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mohon maaf kita sampaikan sedikit saja tentang namanya kematian. Di saat untuk kami ini semalam diantarkan ke perkuburannya, atau siapa saja orangnya, ada 3 yang mengantarkan kita ke kuburan. Yang pertama, harta kita. Yang kedua, ahli waris kita. Siapa itu Bapak Ibu? Anak, istri, suami, sanak saudara kita mengantarkan kita. Yang ketiga, amal ibadah kita. 3 mengantarkan kita, pulang 2, tinggal 1. Apa itu? Yang tinggal 3 amal ibadah kita. Amal ibadah yang tinggal. Apa amal ibadah kita? Di saat kita hidup ini. Di saat kita hidup ini, as-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama.
Untuk apa kita hidup di dunia ini 1000 tahun? Untuk apa banyak harta kita, tapi tak pernah kita mendirikan sholat? Hati-hati wahai saudara-saudaraku. Kalau sama sekali kita tidak mendirikan sholat, Rasulullah mengatakan kafir orangnya. Tidak saya mengatakan ya. Ini saya sampaikan. Siapa saja umat Islam, Islam KTP, tapi tidak pernah mendirikan sholat. Hati-hati. Apabila kita nanti syakaratul maut, ingat, ada 3 hal yang kita rasakan di saat syakaratul maut. Ada yang kelaparan, ada yang kehausan, dan ditunjukkan Allah ayat-ayat kita di saat kita syakaratul maut. Orang-orang yang syakaratul maut sungguh luar biasa hausnya. Orang-orang yang syakaratul maut sungguh luar biasa kelaparannya. Dan orang-orang yang syakaratul maut akan tunjukkan ayatnya. Di mana itu? Di saat nanti dia dilaksanakan fardu kifayah, dimandikan, atau di saat dia nanti dipakaikan apanya, kain kafannya, atau di saat diangkat oleh mayitnya, ada ditunjukkan oleh Allah. Makanya hati-hati para Bilal dan Rubiah. Siapa Bilal dan Rubiah ini? Yang memandikan si mayit. Hati-hati kalian, jaga lisan kalian, jangan kalian buka ayat-ayat orang yang sudah meninggal. Oh itu tadi, qad amege min al-fumuri abu, qad amege min al-fadawa abuwa. Mohon maaf. Nah, jangan kita sesali orang-orang apabila telah digali kuburannya, bisa dimasukkan si mayit, tidak cukup tanahnya. Kenapa? Karena dia di dunia tadi harta rakus, puput dunia, terlalu cinta akan dunia. Bukan hartanya dia ambil, sudah dapat hartanya diambil harta orang. Hati-hati ya saudara-saudara, tanpa kita sadari. Bapak Ibu yang terakhir, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasa. Apabila meninggal seorang anak Adam, putus segala amal ibadahnya. Tinggal 3 perkara. Apa itu? Anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Makanya ada seorang umatnya Rasulullah, hamba Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi mata, ibuku telah meninggal ya Rasulullah, apa yang salah harus berbuat kepadanya? Kata Rasulullah, wahai saudaraku, kalau mau kau ingin berbuat baik kepada ibumu, dia telah meninggal dunia, perbanyak berdoa. Apa doanya? Tadi telah dibacakan oleh Pak Imam kita. Dan ini kita sampaikan setiap sholat kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi ya Rasulullah, berbanyak bersedekah, kata Rasulullah kepada anak muda. Kenapa sedekah ini dianjurkan ya Rasulullah? Karena kenapa? Apabila kita dimasukkan ke dalam liang lahat nanti, Allah bertanya kepada hambanya, wahai hambaku, apakah kau ingin hidup kembali? Ya itadania nanola masuk ke itawah kembali batu. Ifatengol balangi malaikat sofu. Malaikat, ay sofu ke Ustaz Rizki Nazara. Di sofa zibo kada ane. Sofu kanya apakah mau hidup di dunia ada anak sana? Tentu tak jawab mau hidup. Laula akhartani ila ajalin karim. Ya Allah, hidupkan aku, kembalikan aku ke muka bumi ini. Walaupun 1 hari tidak dapat, walaupun 1 jam tidak dapat, setengah jam tidak dapat, 1 menit tidak dapat, 1 detik. Allah bertanya lagi, kenapa? Apa tujuanmu mau hidup ke dunia? Fa'asaddaka, mau bersedekah. Makanya Bapak Ibu, dianjurkan kita bersedekah. Apabila datang tamu ke rumah kita, sebelum duduk dia, kita makan sedekah, apa dikasih? Air minum. Bukan dikarenakan dia dikasih air minum aku, enggak. Bukan itu ya. Karena ini rumah aku ini. Tapi berbanyak bersedekah, biasakan bersedekah. Kata Rasulullah. Yang kedua apa? Hadiahkan, khatamkan Quran kepada almarhum dan almarhumah. Khatamkan Al-Quran. Ada pula menjawab, ya Ustaz, tahapal kami Ustaz, Quran itu sampai 30 juz, panjang sekali. Kalbunya Quran apa itu? Surah Yasin, hadiahkan kepada orang tua awak. Tahapal juga Ustaz, tak pernah ikut pengajian Yasinan.
Suratul Fatihah umumnya Quran, tak hafal Ustaz. Kalau kita yang berhadir pada malam hari ini, tak ada hafal suratul Fatihah, mati saja awak. Bungkus dengan kain kapan. Tapi sekarang heboh orang bapak dan ibu. Apa itu? Mohon maaf. Orang heboh sekarang main chip, main skater. Hati-hati kalian main skater. Siapa yang meninggal dan main skater mati kafir karena berjudi. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Siapa yang mati main skater, orangnya sedang berjalan main skater, sedang naik kereta main skater, mati kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah peringatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, dilarang Allah kita jangan mati kalian. Jangan mati kalian kalau tidak dalam keadaan muslim. Yang mana orang muslim? Yang jauh dari perzinaan, yang jauh dari narkoba, yang jauh dari melego ayam. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Ini wajib saya sampaikan. Kul haqqi walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun sepahit mana rasanya. Siapa yang tersinggung, berhentilah berbuat seperti itu. Siapa yang tersinggung, dialah yang berbuat. Siapa yang mati melego ayam, datang polisi mengejarnya, razia, lari, ditembak ke atas. Peringatan pertama lari, peringatan kedua lari, peringatan ketiga jongkok. Rupanya ditembak polisi, kena kepala, mati kafir. Hati-hati saudara-saudaraku yang ada di pasar Lahewa ini. Jangan lagi panggil-panggil ustaz itu, mengenai di dalam ini saya semua kan memang. Dan ini bapak dan ibu 3 kali laporan ke polisi, mohon maaf. 3 kali laporan ke polisi. Bahkan tidak dipakai 2 masjid. Kenapa? Karena penyampaian tersinggung pemerintah dan kelurahan, pemerintah dan BKM. Mohon maaf, saya tidak bergantung kepada manusia, saya bergantung kepada Allah. Hanya Allah memberikan rezeki kita, tidak manusia. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Bapak Ibu, siapa nanti saudara semoga tanya di mana rumah Ustaz Rizky Nazara, insya Allah dikenal. Tapi kalau ditanya di mana rumah Ustaz Razo, tidak kenal. Ustaz Rizky Nazara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, ya, yang meninggal semalam ibu perempuan. Pernahkah kita bayangkan yang datang pada malam hari ini, di saat kita di dalam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari? Pernah kita bayangkan? Pernahkah kita bayangkan dilahirkan kita ke dunia ini bercampur darah, air mata dan keringatnya? Begitu sakitnya. Ini yang merasakan tengaya ita haralate pasibongi no tupu lo si tupu no nonia ni ora pasiboga pengidaman, ya kan ya, pengidaman. Di saat pengidaman jam 1 malam disuruh cari mangga yang masak di batang, alih ke gumaga sa susumohoku ya pengidaman. Tapi tengah pengidaman ni naga dah ya ita bakabadalu umat carikan damboy kuma mangga yang masak di batang. Lo adoi dongannya numpan depan nasi hanya jangai lo adoi makanya kau tunggu ita ba dunia da ane na melele lu gada baru tercapai mega permintaan anda. So kan melele ap malele lu gada bumi tercapai permintaannya. Cari obat, nggak ada obatnya.